Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap sehat semuanya? Tetap di rumah? Insya Allah semuanya betah di rumah ya. Walaupun dalam kondisi yang seperti ini, kita syukuri saja. Dalam kesempatan ini, Ibu ingin berbagi sedikit cerita nanti dengan kalian. Di sini sudah ada boneka-boneka, ada buku buat apa? Nanti Ibu akan sedikit bercerita, cerita tentang apa? Kita dengarkan nanti. Oke. Tapi sebelum mulai, kita yel-yel dulu, ya. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memudahkan dan kalian bisa menerima materi dengan mudah. Untuk kesempatan kali ini, Ibu akan membawakan materi yaitu bahasa Indonesia tentang fabel dan unsur cerita. Oke. Dalam fabel itu berarti berhubungan dengan binatang. Fabel adalah cerita tentang binatang. Dalam Islam sendiri ada beberapa cerita binatang yang bisa kita ambil. Misalnya, ini ada sapi. Sapi betina dalam Islam ada di dalam surat Al-Baqarah. Kemudian ada juga tentang gajah. Ini gajah. Gajah ada dalam surat Al-Fil. Kemudian ada juga kisah tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh ada cerita tentang ikan. Itu fabel-fabel di dalam Islam. Jadi kita tidak kekurangan cerita tentang binatang. Banyak sekali cerita-cerita binatang di dalam Al-Quran. Nah, di sini sudah ada gambar ikan paus. Nanti Ibu akan bercerita tentang ikan paus, tapi sebelumnya kita ceritakan dulu tentang ada apa setelah fabel, yaitu unsur cerita. Di dalam cerita ada yang disebut dengan unsur cerita. Ada pertama tokoh. Tokoh berarti siapa? Siapa yang ada di dalam cerita tersebut? Tadi kalau binatang-binatang berarti yang ada di dalam cerita itu tokohnya adalah binatang, misalnya semut, kemudian ikan pausnya, atau sapi, dan lain-lain. Kemudian watak. Watak itu sifat tokoh. Bagaimana sifatnya? Itu berhubungan dengan sifat manusia. Jadi bisa berupa cerdik, dermawan, pintar, dan lain-lain. Atau mungkin bisa malas dan lain-lain. Itu adalah sifat. Kemudian setelah sifat ada latar. Latar dibagi 3. Ada latar waktu, suasana, dan tempat. Latar waktu itu kapan kejadian cerita tersebut. Kemudian latar suasana, bagaimana kejadiannya? Apakah menyenangkan, sedih, atau seperti apa? Kemudian latar tempat, di mana? Di mana kejadian cerita tersebut. Ini bisa menggunakan kata tanya kapan, bagaimana, di mana. Ini untuk menjelaskan latar. Kemudian amanat. Amanat itu pesan. Apa yang ingin disampaikan oleh pencerita kepada pembaca? Apa yang harus bisa dipetik, yang bisa diambil? Ini biasanya ditandai dengan kata kita harus atau kita jangan. Kita harus mengikuti sifat yang baiknya apa, atau kita jangan mengikuti sifat yang buruknya apa. Kita harus dermawan, kita tidak boleh sombong. Nah, itu amanat atau pesan dalam cerita. Kemudian untuk mengingat ini bisa menggunakan cerita kunci. Cerita kuncinya misalnya ini Ibu buat cerita si kancil cerdik hari Senin ketakutan di hutan
karena tidak boleh berbicara sembarangan. Kita hafalkan. Si kancil cerdik, hari Senin, ketakutan di hutan karena tidak boleh berbicara sembarangan. Kita ulangi. Si kancil cerdik, Si kancil cerdik, hari Senin, ketakutan di hutan karena tidak boleh berbicara sembarangan. Kata kunci gimana? Ceritanya seperti ini. Si kancil berarti tokohnya. Dia tokoh dalam ceritanya. Cerdik berarti sifatnya, watak. Kemudian hari Senin, waktunya. Kapan kejadiannya? Hari Senin. Ketakutan, bagaimana suasananya? Suasananya si kancil ketakutan. Kemudian di hutan, berarti tempat. Di mana kejadiannya? Di hutan. Amanatnya tidak boleh berbicara sembarangan. Tadi kata Ibu, gunakan kata kunci dalam amanat, tidak boleh, kita harus, atau kita jangan. Jadi ini untuk cerita kunci diingat-ingat. Si kancil cerdik, hari Senin, ketakutan di hutan, tidak boleh berbicara sembarangan. Si kancil berarti menunjukkan tokoh. Cerdik menunjukkan sifat atau watak. Hari Senin menunjukkan waktu. Kapan kejadian? Ketakutan menunjukkan suasana. Bagaimana keadaan saat itu? Kemudian di hutan menunjukkan tempat. Di mana? Di hutan kejadiannya. Pesannya apa yang ingin disampaikan? Tidak boleh berbicara sembarangan. Sekali lagi yuk kita ingat-ingat kata cerita kuncinya. Si kancil cerdik, hari Senin, di hutan ketakutan karena tidak boleh berbicara sembarangan. Sekali lagi. Si kancil cerdik, hari Senin, ketakutan di hutan karena tidak boleh berbicara sembarangan. Tokoh watak, latar waktu, latar suasana, latar tempat, amanat. Tokoh, watak, latar waktu, latar suasana, latar tempat, amanat. Sudah hafal? Bisa diingat? Oke, jadi untuk mengingat unsur cerita ini bisa diingat dari cerita kunci. Si kancil cerdik, hari Senin, ketakutan di hutan karena tidak boleh berbicara sembarangan. Menghafal cerita seperti ini karena pendek mudah ya, insya Allah. Oke, seperti janji Ibu tadi, Ibu akan bercerita tentang kisah paus pada zaman dahulu. Paus yang ada di dalam Al-Quran. Itu tentang paus Nabi Yunus. Oke, kita mulai ceritanya. Ibu baca ya. Pada zaman dahulu, di suatu hari yang cerah, Nania si ikan paus terus berenang di samudera yang luas dengan kecepatan yang tidak biasa. Ia ingin mengejar Nun, ikan paus lain yang juga temannya. Kedua ikan paus ini sudah lama bersahabat. Hari ini Nun bersikap aneh. Nania ingin mencari tahu penyebabnya. Ada ikan paus melesat. Nania melesat dengan gesit di tengah laut. Ia meliuk, berputar, dan bahkan mencoba meloncat ke atas permukaan laut. Alhasil, air di permukaan laut seperti diamuk badai. Akhirnya, Nania berhasil mendekati Nun. Ada apa, Nun? Apa yang kau pikirkan? Tanya Nania cemas. Nun menggeleng dan meninggalkan Nania. Nun berenang semakin lincah, terus meliuk dan berputar.
Gerakannya membuat sebuah kapal laut menjadi oleng seperti dihantam ombak yang besar. Nun terus bergerak. Ia gelisah, namun ia harus melakukannya. Ia sedang dalam misi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ombak semakin bergulung, ia melihat pada kapal yang oleng tadi. Berpasang mata ketakutan, suara jeritan ia dengar dengan jelas. Tolong, tidak! Lalu mereka berkumpul hingga terlihat seseorang dengan kepasrahan dibuang ke laut. Tugasku sudah tiba, gumam Nun. Ia terus melompat lalu menyelam ke dasar lautan mengikuti arah jatuhnya manusia tersebut. Tepat ketika Nun sudah di bawah manusia yang jatuh tadi, mulutnya menganga lalu menelan manusia tersebut langsung ke perutnya. Di perut Nun kini bersemayam seorang manusia pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nun untuk menelannya tanpa menyakitinya. Nun terus berenang. Kini gerakannya lebih tenang, seperti seorang ibu yang memiliki bayi di perutnya. Nun berenang dengan penuh hati-hati. Nania kembali menghampiri Nun. Ia masih melihat raut kecemasan pada sahabatnya itu. Namun Nun tetap diam. Meski segala pertanyaan berkecamuk di hatinya, Nania berhenti bertanya. Akhirnya, ia hanya menemani sahabatnya tersebut untuk berjaga-jaga jika ia diperlukan. 3 hari lamanya Nun berenang di samudera luas. Bukan hal yang mudah baginya menjaga hamba Allah pilihan itu. Hamba Allah yang bertugas mengajak kaumnya untuk menyembah Tuhan yang benar. Hamba Allah yang menyerah berdakwah pada kaumnya hingga Allah memerintahkan Nun untuk menelannya. Hamba Allah bernama Nabi Yunus alaihi salam yang diatur oleh Allah untuk memikirkan kesalahannya di dalam perut Nun. Hingga suatu hari, di hari ketiga, Nun berenang mendekati sebuah pantai di negeri Ninawa. Sesuai perintah Allah pula, Nun memuntahkan Nabi Yunus di tepi pantai dalam keadaan telah menyadari kesalahannya dan menyesal karena telah menyerah mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nun lega, tugasnya sudah selesai. Ia kembali ke samudera luas. Ia melihat Nania sahabatnya telah menanti dengan penuh kecemasan. Ia tahu tugas itu akan menjadi pelajaran penting bagi umat manusia. Oke, ceritanya sampai sana. Dari cerita Nun si paus tadi, ini ceritanya paus, ini paus apa lumba-lumba? Paus ini ceritanya. Cerita Nun paus tadi, kita ambil unsur ceritanya. Pertama tokohnya. Siapa? Siapa dalam cerita tadi tokohnya? Ya, ada Nun dan Nania. Kemudian ada Nabi Yunus, tapi nanti tidak diceritakan secara gamblang tentang nabinya karena ceritanya dari segi fabelnya, dari segi binatangnya. Kemudian watak Nun. Bagaimana sifatnya Nun? Ya, sifatnya Nun tadi terlihat cemas, tapi mengikuti perintah Allah. Sementara sifat satu lagi tadi siapa tokohnya? Nania. Ya, Nania sifatnya bagaimana? Dia khawatir dengan sahabatnya, berarti setia kawan. Dia sifatnya setia kawan, itu wataknya. Kemudian latar waktunya. Kapan? Kapan kejadiannya? Tadi di awal Ibu mengatakan pada zaman dahulu di suatu hari yang cerah, itu bisa menjadi latar waktu. Kemudian suasana. Bagaimana suasananya? Suasananya yang terlihat jelas adalah kecemasan. Ya.
ya. Cemas kan Nun dari tadi. Kemudian di mana? Tempatnya di mana? Iya, di samudra luas. Itu tempatnya. Nah, kemudian pesannya, amanatnya. Amanat tidak hanya satu, boleh beberapa. Banyak yang bisa diambil dari sebuah cerita. Pesannya apa? Pertama, kita harus apa dari sifatnya? Nania tadi? Iya, Nania itu setia kawan. Berarti sifat kita harus setia kawan. Kemudian apa lagi? Sifat Nun tadi cemas. Kalau cemas berarti harus atau tidak boleh? Iya, tidak boleh. Jadi tidak boleh mudah cemas. Ada lagi? Ya, yang terpenting mematuhi. Kita harus mematuhi perintah Allah. Apapun itu perintahnya, kalau memang Allah yang memerintahkan, harus dilaksanakan. Masih ada pesan yang lainnya? Ya, silahkan kalian cari sendiri dari cerita tadi. Banyak pesan-pesan yang bisa diambil. Di sini Ibu ada beberapa buku. Ini buku-buku cerita. Kalian bisa cari nanti di rumah ceritanya masing-masing. Silahkan dibaca. Kemudian dicari unsur-unsur ceritanya. Kalau lupa apa saja sih Bu unsur cerita itu? Tadi menggunakan cerita kunci. Si kancil cerdik, hari Senin, ketakutan di hutan, tidak boleh berbicara sembarangan. Si kancil tokoh, cerdik watak, hari Senin latar waktu, ketakutan latar suasana, di hutan latar tempat, tidak boleh berbicara sembarangan, pesan. Paham sampai sini? Insya Allah dimudahkan. Oke, itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.